Nyali Said Didu ternyata kerdil. Berjiwa pengecut. Hari ini Didu seharusnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa. Ya, diperiksa karena bualannya. Ternyata dia tidak seberani bacotnya. Ia mangkir. Alasannya super konyol. Said Didu berdalih bahwa ia tidak menghadiri panggilan tersebut karena patuh pada undang-undang. Menurutnya undang-undang PSBB di Jakarta membatasi dirinya untuk pergi ke sana. Alasan Said Didu jelas mengada-ada. Dalam aturan PSBB tidak ada larangan untuk tidak keluar rumah. Antara Jakarta dan Tangerang di mana dia tinggal belum dibeton. Orang Tangerang masih bisa ke Jakarta. Said Didu bisa ke Jakarta bersama 2 pengacara, 1 supir dan dia sendiri. Bisa 1 mobil SUV yang dia punya. Tetapi Said Didu memilih mangkir. Katanya manusia merdeka. Said Didu menamakan dirinya sebagai manusia merdeka. Merdeka dalam pemahaman publik adalah tidak terkekang, bebas berekspresi. Tipikal manusia merdeka adalah berjiwa pemberani. Berani karena benar, takut karena salah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jika Said Didu paham arti manusia merdeka, maka dia harus menerjang badai samudera, melewati 7 bukit menembus kabut untuk hadir dan menghadapi pemeriksaan aparat. Di sana Didu membeberkan fakta dan data yang sebenarnya. Jika benar berjiwa merdeka, maka Said Didu harus datang ke Bareskrim Polri. Di sana ia membuktikan, menjelaskan dengan semangat merdeka segala kritikan atau bacotnya yang dia upload di YouTube tentang Luhut tempo hari. Didu dengan naluri merdeka, harus yakin seyakin-yakinnya membela diri sendiri bahwa apa yang dia utarakan itu bukanlah fitnah tetapi kritikan. Sebagai manusia merdeka, Didu tidak usah takut diperiksa Bareskrim Polri. Tidak perlu mangkir apalagi membuat alasan PSBB. Pun tidak perlu dibela 200 pengacara segala. Tetapi ternyata Didu takut hadir dengan alasan PSBB. Dari alasan konyolnya itu, publik kini bisa memahami karakter Said Didu. Ternyata orangnya gede bacot, nyali kerdil berjiwa penakut. Saking takutnya, ia harus dibela oleh 200 pengacara. Didu yang berkoar-koar sebagai manusia merdeka itu, tidak lebih pembual alias asbun. Didu ternyata selama ini hanya menipu publik bahwa dia adalah orang pemberani. Didu terbukti membual hanya demi mendapat perhatian dari warganet. Ia hanya ingin menjadi pahlawan kaum kadrun. Jelas mangkirnya Said Didu hari ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Masyarakat yang sudah menanti berita seru Didu dan Luhut ternyata gagal. Sangat mengecewakan. Penyebabnya adalah Didu. Didu gagal hadir. Ia takut bertemu aparat. Oleh karena takut, maka Didu melancarkan strategi mengulur waktu. Ia juga unjuk kekuatan dengan mengerahkan 200 pengacara. Artinya, Didu sebetulnya punya udang di balik kerupuk. Ketika ia mengulur waktu dan unjuk kekuatan, ia tidak mau dianggap sebagai manusia lemah di hadapan publik. Ia ingin unjuk kekuatan. Didu saat dituntut minta maaf, ia tidak mau. Ia juga tidak memenuhi panggilan secara hukum hari ini. Ini berarti Didu sudah merasa terpojok untuk sementara waktu. Ia sebetulnya sudah mengangkat bendera putih. Sambil mengulur waktu, Didu mengatur strategi berikutnya. Bisa saja Didu menunggu mediator untuk melakukan rekonsiliasi dengan Luhut. Sebaliknya Luhut yang memiliki banyak power. Tidak butuh lagi hal-hal seperti itu seperti sewa 1000 pengacara. Luhut sudah sangat kuat. Bagi saya pribadi, mangkirnya Didu hari ini membuat Luhut di atas angin. Untuk sementara Luhut memenangi perseteruan. Saya hanya menduga-duga apa yang ada dalam hati Luhut saat mendengar Didu mangkir. Mungkin saja Luhut mencibir bibirnya sambil bergumam. Anda Said Didu ternyata pengecut. Nyali Anda tidak sebesar bacot Anda. Hari ini publik pasti kecewa berat. Luhut dengan jiwa ksatria hadir di lapangan. Jiwa prajurit khas Kopassus pantang mundur. Namun Didu ternyata mangkir dengan alasan konyol.
Jika demikian, siapa yang menang untuk sementara? Luhut. Walaupun masih awal, Luhut sudah memenangi psikologi massa. Kisah Said Didu dan Luhut ke depan tentu saja masih dinantikan. Bolehlah Said Didu harus benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Karena menghadapi Luhut memang perlu minum banyak telur bebek dan jamu kuat. Kalau tidak, saat Said Didu menatap Luhut ia bisa terkencing-kencing di celana.